Kadrun kejang-kejang kena sentil Ganjar Pranowo, selalu koar-koar anti asing, tapi mereka justru menjadi pemuja kaum pendatang asing, bahkan rela menjadi budaknya, hingga merendahkan martabatnya sebagai manusia. Mati kutu nih Refli Harun, kaku dia dengan kecerdasan jawaban Ganjar Pranowo. Orang masih ada persepsi yang negatif, masih kurang. Kenapa yang kerja bukan orang kita sendiri? Kenapa ngambil dari asing? Saya mengalami cerita-cerita dari asing dan aseng katanya. Iya, sekarang kemudian orang bisa rasis dengan apapun lah. Orang bisa rasis dengan apapun. Orang tidak suka Tiongkok. Bagaimana dengan yang Eropa? Bagaimana dengan yang Arab? Bagaimana? Kita mesti fair juga kan? Iya. Baru tahu cara ngomongnya gini, rembet yang harusnya nggak dibahas. Ya yang mestinya nggak dibahas itu, Ganjar itu mestinya nggak usah ngomong. Arab, gimana dengan Arab? Kan mereka luar biasa kepada orang-orang Arab. Dan gak dianggap orang asing, orang Arab oleh mereka, bahkan dimahakan. Tapi yang memang terganggu betul yang satu ini. Maka biasanya kalau kita mengomentari seperti ini, stempelnya dikasih, oh dasar ini PKI. Biasanya begitu. Sampai kita tahu polanya. Yang bejat dan biadab itu Cina. Yang bejat dan biadab itu asing. Asingnya bukan Arab tapi. Salah satunya Cina tuh, biadab, bangsat, Ganjar, penjajah, dan sebagainya. Kalau Arab enggak, suci, mulia. Generasi imigran Yaman yang masuk belakangan yang mulai abad 17 itu datang ke Indonesia semata-mata untuk mencari cincin Nabi Sulaiman. Maksudnya untuk mencari penghidupan. Bukan untuk menyebarkan Islam, karena Nusantara mayoritas sudah Islam. Padahal kan Arab juga asing kalau di Indonesia kan. Orang Arab juga ya asing dong. Iya dong, ya harus fair dong. Aduh, keren jawaban Pak Ganjar. Refli Harun, Basar Kadrun ini kemarin menyajikan kepada kita sebuah tayangan, di mana tayangan yang dia unggah dalam kanal YouTube-nya itu ternyata cukup menghibur bagi kita semua bangsa Indonesia. Wawancara yang ia lakukan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang notabene merupakan orang yang sangat dibenci oleh gerombolannya sendiri Bani Kadrun. Ternyata wawancara itu terlihat begitu indah karena Ganjar secara langsung membuat Refli Harun langsung terlihat goblok mendadak dengan jawaban cerdas yang ia berikan. Ternyata benar kata orang, virus kadrunisme adalah sejenis virus yang bisa membuat orang menjadi goblok mendadak tanpa peduli status sosial serta pendidikan seseorang. Apa kurangnya seorang Refli Harun? Orang menyebutnya sebagai ahli hukum tata negara, seorang dosen yang gelarnya begitu panjang seperti rel kereta. Hanya karena terserang virus kadrunisme, dia pun mendadak seperti orang yang tidak mampu berpikir waras, sehingga apa yang berkembang di dalam otaknya sama sekali tidak ada bedanya dengan apa yang ada di dalam otaknya para kadrun selama ini. Seperti pandangan rasisnya terhadap warga keturunan Cina. Refli Harun yang katanya seorang bergelar doktor, ternyata pemikiran dia sama dangkalnya dengan pemikiran para kadrun yang begitu membenci asing terutama keturunan Cina. Mereka tidak pernah sadar, mereka selalu koar-koar anti asing, padahal para dedengkot mereka juga jelas-jelas keturunan pendatang asing juga. Apakah mereka menganggap keturunan Arab itu bukan keturunan asing? Coba tanyakan kepada mereka di mana ada bangsa asli Nusantara yang namanya bangsa Arab. Kalau memang ada, tembak kepala saya, kata si Bambang Tri Pujaan Kadrun. Kita rasis terhadap keturunan Arab, jangan kemudian dianggap karena kita sedang membela keturunan Cina. Sama sekali bukan. Kita rasis terhadap mereka murni karena ulah mereka yang tidak tahu diri sebagai warga keturunan. Sebagai warga keturunan bukannya bersikap yang baik dan ramah, tapi malah selalu memancing amarah warga pribumi dengan membuat kegaduhan-kegaduhan yang mengganggu ketentraman bangsa Indonesia. Api permusuhan pun selalu mereka kobarkan kepada bangsa pribumi Indonesia. Penghinaan demi penghinaan oleh mereka para keturunan jahiliyah terhadap masyarakat pribumi. Semakin kesini juga semakin masif dan biadab saja mereka lakukan. Kita tidak akan pernah lupa dengan hinaan Fahmi Kadrun Al-Katiri yang menghina bangsa pribumi Indonesia dengan kata-kata binatang hingga alat kelamin untuk menghina kita. Bahar Smith yang menghina bangsa Indonesia masih menjadi penyebab batu dan pohon jika tidak kedatangan bangsa mereka, dan masih banyak yang lainnya.
Tak hanya itu, bahkan ulamanya bangsa pribumi pun yang keilmuan serta akhlaknya lebih mulia dari mereka juga tak luput dari hinaan mereka para keturunan jahiliyah yang merasa bangsa mereka lebih mulia dari bangsa pribumi Indonesia. Maka sangat mengherankan jika ada bangsa pribumi Indonesia yang mau-maunya dijadikan budak mereka hanya karena mereka mengatasnamakan agama. Apa mereka tidak sadar dari dahulu hingga sekarang para ulama kita dari bangsa pribumilah yang keilmuannya selalu diakui oleh para ulama seluruh dunia. Ulama-ulama kita tidak bodoh, Pak. Ulama-ulama Indonesia khususnya, memang karena sejarah ini jarang terbuka, bahwa di Indonesia ini pengarang-pengarang kitab yang militan luar biasa, mau cari berapa? Dan kitabnya dipakai seluruh dunia Islam. Siapa beliau? Kiai Nawawi Banten. Belum para mursyid Thariqah. Dari India, dari Hadramaut, dari Yaman, dari Afrika sendiri mengambil Thariqah ulama Indonesia. Siapa beliau? Syekh Ahmad Khotib Sambas. Itu muridnya sedunia beliau. Semua mengambil Thariqah Qadiriyah Naqsyabandi dari beliau. Mestinya kita bangga. Belum ulama-ulama yang di Cirebon. Syarif Hidayatullah terlalu tinggi, seperti Kiai Kiria, Kiai Muhammad Tolha, satu mursyid Thariqah Syatoriyah, yang satu Qadiriyah Naqsyabandiyah. Belum Kiai Sobari Cibedus dan tokoh-tokoh ulama Cirebon, Kiai Abdullah Arif. Mau cari berapa? Dari dahulu bahkan hingga sekarang, sangat banyak ulama-ulamanya bangsa pribumi Indonesia yang akhlak serta keilmuannya jauh lebih mulia dibandingkan dengan ulama dari keturunan kaum jahiliyah. Dan Bani Kadrun seolah menutup mata akan hal itu semua. Apa yang mereka lihat dari mereka, bangsa mereka adalah bangsa paling jahiliyah di dunia dan kelakuan mereka pun sama jahiliyahnya dengan kelakuan nenek moyang mereka. Kadrun sepertinya memang manusia yang benar-benar tidak bisa berpikir waras. Mereka terlalu memuja-muja Arab, namun di sisi lain mereka sangat membenci Cina. Padahal jika melihat kenyataan yang ada, diakui atau tidak, kelakuan bangsa Cina sungguh lebih mulia dibandingkan kelakuan bangsa Arab. Mari kita adu data, jutaan tenaga kerja Indonesia di Taiwan, Hong Kong, yang notabene adalah negaranya keturunan orang Cina. Kehidupan TKI di sana sangat makmur dan hampir tidak ada kasus penganiayaan oleh majikan. Tidak ada TKI yang tidak dibayar pekerjaannya. Sehingga ketika mereka pulang ke Indonesia, kehidupan mereka pun makmur seperti yang mereka harapkan. Kemudian bandingkan dengan TKI yang bekerja di tanah Arab yang hanya ribuan jumlahnya. Sangat sering keluar berita para TKI di sana yang disiksa, tidak dibayar pekerjaannya hingga menjadi budak seks majikannya. Pada intinya kita hanya ingin mengatakan, bangsa kita di tanah mereka dijadikan budak oleh bangsa mereka. Tapi di Indonesia bangsa mereka justru dijadikan tuan oleh bangsa kita. Kebodohan luar biasa para pribumi Indonesia yang memuja keturunan Arab. Mereka benar-benar dibutakan oleh fanatisme mereka sehingga tidak bisa melihat kenyataan yang ada di sekitarnya. Oknum-oknum pribuminya mau aja dibohong-bohongin sama keturunan. Oknum-oknum keturunan. Seharusnya kalian-kalian pada yang asli pribumi, yang asli NKRI, tanah kelahiran Anda, Indonesia, harusnya dijaga. Gak usah ikut-ikutan yang namanya oknum-oknum keturunan Arab atau keturunan Yaman, gak ada gunanya. Arogansi mereka, cara mereka bersikap, seolah-olah mereka lebih hebat, lebih dahsyat, lebih suci dari orang-orang Nusantara. Ini ke depan akan menimbulkan banyak masalah sosial maupun secara politik. Nah kalau orang-orang gurun ini bikin gaduh, orang-orang gurun ini bikin provokasi, nggak usah diikutin. Kalau bisa dia suruh pergi aja ke tanah gurun sono, ke negaranya. Di sini tuh dia numpang, terus numpang badok, numpang makan, bikin gaduh. Karena saya khawatir nanti ya bisa terjadi pengusiran dan lain-lain, bisa terjadi tragedi kemanusiaan. Karena ya kesabaran orang itu kan ada batasnya, yang kesabaran yang nggak ada batasnya itu cuma kesabaran maha sabarnya Allah dan maha sabarnya Rasulullah. Kalau sabarnya manusia biasa ya tentu saja ada batasnya. Kalau batasnya habis kan repot gitu.